mantap, berjumpa kembali di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Bersama saya Afin yang akan memandu episode kali ini. Di Oksidasi ini kita akan membahas tentang peraturan penandaan terkait informasi lain. Dan bersama saya sudah ada Ibu Erni Rahmawati selaku pengawas farmasi dan makanan Alimadya, sekaligus Ketua Tim Penyusunan Standar Suplemen Kesehatan dan Obat Koasi. Halo Bu Erni, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Semoga Afin juga demikian ya. Alhamdulillah ya Bu. Ini kita kebetulan lagi ada di ruangan podcast baru ya Bu. Semoga suasana barunya bisa bikin lebih fresh, bisa bikin lebih semangat juga. Terima kasih ya Bu sudah bersedia hadir bersama kami di sini. Jadi hari ini kita mau ngobrol soal peraturan penandaan terkait dengan informasi lain. Nah, untuk penandaan mengenai informasi lain ini sebenarnya pengaturannya sudah ada ya Bu di Perbepom nomor 10 tahun 2024 tentang penandaan obat bahan alam, obat koasi dan suplemen kesehatan. Tapi kita mungkin nanti di sini lebih fokus ke tentang informasi lainnya itu ya Bu. Jadi kayak misalkan ada penandaan tentang rekayasa genetik, kemudian vegan, bebas gluten, seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih mungkin bisa langsung dimulai aja. Mungkin Bu Erni boleh tolong jelasin tentang penandaan itu apa dan informasi lain apa sih yang dimaksud gitu. Baik Afin, saya akan coba menjelaskan terkait penandaan secara umum. Penandaan adalah informasi lengkap mengenai keamanan, khasiat manfaat, dan juga informasi-informasi lain yang berhubungan dengan produk yang dicantumkan pada etiket atau label dan juga bisa dicantumkan di brosur yang disertakan dalam kemasan obat bahan alam, obat koasi, dan suplemen kesehatan. Informasi lainnya itu yang seperti kita ketahui itu melengkapi di dalam informasi yang ada di dalam peraturan tersebut. Nah, informasi lain itu tadi sudah Afin sebutkan, antara lain seperti produk rekayasa genetik, produk organik, kemudian produk iradiasi, dan juga informasi-informasi lainnya. Wah, jadi sebenarnya untuk penandaan lain ini juga cukup sering ya Bu ditanyakan oleh pelaku usaha. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja Bu, kalau di penandaan rekayasa genetik kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan gitu Bu? Produk rekayasa genetik sendiri adalah hasil organisme yang merupakan modifikasi organisme hidup bagian-bagiannya dan atau hasil dari olahannya yang mempunyai susunan genetik yang baru dan hasil penerapan bioteknologi modern. Dan ini menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan informasi tentang produk rekayasa genetik itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksinya itu mengandung satu atau lebih bahan rekayasa genetik yang mengandung paling sedikit 5% DNA hasil produk rekayasa genetik, dan di dalam labelnya harus dicantumkan berupa tulisan produk rekayasa genetik. Dan ini menjadi informasi yang menyatakan bahwa produk tersebut berasal dari rekayasa genetik yang mungkin bagi sebagian orang itu menjadi concern gitu ya, karena ada orang-orang yang menghindari penggunaan produk-produk hasil rekayasa genetik. Baik Bu, berarti yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu memberikan penandaan produk rekayasa genetik gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan produk iradiasi sendiri itu seperti apa Bu? Jadi selain produk rekayasa genetik ada produk hasil iradiasi. Iradiasi sendiri bertujuan untuk pengawetan. Jadi ada beberapa bahan baku yang diawetkan dengan cara iradiasi. Demikian juga produknya ada yang diawetkan dengan cara iradiasi. Nah, kalau dalam peraturan disebutkan bahwa produk iradiasi adalah produk yang dengan sengaja diberikan radiasi berupa ionisasi, kemudian dalam waktu tertentu kita tidak melihat sumbernya, dan ini menjadikan bahan itu lebih awet, lebih tahan lama.
Dan untuk produk-produk hasil rekayasa genetik dan juga iradiasi itu wajib dicantumkan di dalam penandaan dalam rangka memberikan informasi terkait keamanan dari bahan atau produk tersebut. Walaupun secara keamanan baik itu produk rekayasa genetik maupun hasil iradiasi itu sudah dievaluasi. Kalau sudah diberikan nomor izin edar, artinya bahan maupun produknya itu sudah aman dalam penggunaannya oleh konsumen. Dan untuk iradiasi itu pencantumannya ada tulisan iradiasi, ditambahkan juga ada logo iradiasi, kemudian ada peringatan bahwa tidak boleh diiradiasi ulang. Jadi kalau sudah iradiasi pada saat proses registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar, produk tersebut tidak lagi boleh diiradiasi ulang. Kemudian dituliskan tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya iradiasi. Kemudian disebutkan juga nama negara tempat radiasi itu dilakukan, dan jangan lupa ditambahkan logo iradiasi. Ya baik Bu, jadi kalau iradiasi itu juga harus mencantumkan logo iradiasi. Nah ngomong-ngomong soal logo nih Bu, jadi kan saya lihat di Perbem POM 10 tahun 2024 itu ada logo yang menurut saya menarik gitu Bu. Jadi dia logo organik, jadi dia bentuknya dua bagian gitu Bu. Terus di dalamnya isinya organik Indonesia, tulisannya organik Indonesia. Kemudian di huruf G-nya itu ada daun, dan G-nya itu bentuknya seperti bintil akar gitu. Nah itu kan menarik banget ya Bu. Nah gimana sih sebenarnya kalau kita mau nempelin logo yang menarik ini di dalam produk kita, itu seperti apa sih Bu untuk persyaratannya? Oke, yang dimaksud Afin adalah produk organik ya. Iya Bu. Nah kita di pasaran itu ada produk yang organik dan ada yang produk hasil pertanian yang secara modern. Yang kita tahu kalau produk-produk hasil pertanian, perkebunan itu sudah menggunakan teknologi modern, biasanya ditambahkan untuk mencegah hama, diberikan pestisida, kemudian juga ada penambahan-penambahan yang sifatnya supaya tahan lama, dan itu menjadikan concern juga bagi sebagian orang dalam penggunaan produk-produk yang bukan organik. Dengan adanya peraturan Perbem POM nomor 10 tahun 2024 ini, maka diaturlah untuk produk-produk yang organik dan non-organik. Seperti kita tahu kan produk organik itu mahal ya, lebih mahal daripada produk yang tidak diproduksi secara organik. Jadi itu juga menjadi nilai jual yang lebih tinggi kalau ada pencantuman logo organik. Nah, dalam pengaturannya untuk logo organik ini harus ada badan yang mensertifikasi bahwa produk itu memang adalah produk yang berbahan organik. Jadi nggak sembarangan mencantumkan organik gitu ya. Kemudian juga ada ketentuan yang lain di mana untuk komposisinya itu bahan organik itu harus kurang tidak lebih dari harus sekitar 95%. Dan tulisan organik ini hanya dapat dicantumkan pada komposisi setelah nama bahan organik. Jadi harus memenuhi persyaratan 90% dari bahan tersebut harus berasal dari bahan organik. Dan penulisan dari si bahan organik itu tersebut itulah yang akan ditandai dengan logo organik. Baik Bu, terima kasih, sangat jelas sekali. Jadi kita intinya nggak boleh asal comot logo ya Bu. Logonya bagus nih, terus saya tempelin di produk gitu, jadi nggak boleh sembarangan kayak gitu ya Bu. Nah kalau misalkan produk-produk dengan label nano, itu persyaratannya seperti apa ya Bu? Baik, saat ini teknologi juga berkembang pesat gitu ya. Ada bahan-bahan yang diproduksi dengan cara nanoteknologi. Dengan nanoteknologi ini diharapkan kualitas, mutu, dan juga absorpsinya jauh lebih baik dibandingkan bahan-bahan yang bukan berasal dari nanoteknologi. Dalam peraturan disebutkan bahwa untuk produk nano adalah produk yang dihasilkan dalam proses nanoteknologi, di mana yang diatur adalah ukuran partikelnya antara 1 nanometer sampai dengan
kurang dari 1000 nanometer. Dan untuk pencantuman produk nanoteknologi ini harus ditulis pada komposisi di mana si bahan itu memang berupa bahan yang masuk dalam kategori nanoteknologi. Baik Bu, jadi kalau itu kan tadi nano nih Bu. Jadi kalau misalkan nih sekarang kan banyak nih Bu lagi ngetren juga soal vegan nih Bu. Nah setahu saya kan kalau produk vegan itu artinya produk yang tidak boleh ada bahan yang mengandung hewan gitu atau yang berbasis hewan. Nah boleh dijelaskan Bu kalau misalkan penandaan vegan itu sendiri itu seperti apa? Baik, untuk vegan ini terutama bagi orang-orang yang vegetarian ya. Iya Bu. Nah itu mereka concern nih, produk ini ada kandungan hewaninya enggak gitu ya. Dan ini perlu diberikan informasi. Jadi kalau ada produk yang mengklaim ya bahwa produknya itu adalah vegan gitu ya, berarti tidak mengandung unsur hewani. Di dalam peraturan disebutkan bahwa pencantuman logo vegan ini di dalam tulisannya agar sesuai dengan ketentuan bahan yang tidak berasal dari hewan, dan produk ini harus dicantumkan logo vegan disertai dengan bukti bahwa bahan ini memang memiliki sertifikat dari lembaga atau organisasi vegan, baik yang dikeluarkan oleh organisasi vegan di dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan untuk buktinya juga harus melampirkan uji terhadap DNA untuk bahan tersebut apakah benar mengandung unsur hewaninya. Jadi dicek tuh DNA-nya ada unsur hewaninya tidak. Nah itu yang nanti akan menjadi bukti bahwa produk itu memang tidak mengandung bahan dari unsur hewani, sehingga dikeluarkanlah sertifikat vegan. Ya baik Bu, jadi kalau produk vegan itu tetap perlu sertifikat vegan gitu ya Bu, nggak boleh asal tempel juga. Nah kalau misalkan informasi tentang bebas gluten, bebas alkohol, tanpa bahan tambahan, itu persyaratannya seperti apa Bu? Ini soalnya kayaknya cukup sering juga ya Bu ditanyakan oleh pelaku usaha. Oke, intinya adalah untuk mengklaim bahwa produk tersebut bebas gluten atau bebas alkohol gitu ya. Kemudian klaim-klaim tersebut akan dicantumkan di dalam penandaan, itu harus disertai dengan data dukung. Jadi nggak asal main mengklaim gitu ya, apalagi kalau klaim tersebut memberikan nilai jual, dan itu harus bisa membuktikan bahwa nilai plus atau nilai jualnya itu memang benar-benar terbukti, dan itu jadi selling point buat konsumen untuk bisa memilih produk tersebut. Baik Bu, kalau ini Bu, kalau produk pangan olahan ya Bu, terutama di produk susu itu, saya kan sering lihat tuh Bu ada tulisannya bebas laktosa. Nah kalau misalkan kita mau bilang bahwa kita punya produk suplemen nih Bu, nah terus kita mau bilang bahwa produk suplemen kita ini tuh bebas laktosa, kira-kira itu apa Bu yang harus kita perhatikan dan persyaratan itu seperti apa? Oke, ini kembali lagi untuk klaim-klaim itu harus ada buktinya ya. Jadi kalau mengklaim bebas laktosa gitu ya atau rendah laktosa, nah itu syaratnya adalah hanya untuk produk yang memang mengandung laktosa. Jadi biasanya produk-produk susu ya. Jadi kalau misalnya produk yang nggak mengandung susu terus dia mengklaim bebas atau rendah laktosa, itu sesuatu yang nggak masuk akal seperti itu. Kemudian juga bahasanya yang digunakan itu harus sesuai dan sepadan gitu ya. Jadi tidak mengklaim yang berlebihan. Kalau misalnya itu memang tidak mengandung bahan seperti kata bebas masalah alkohol, padahal memang dia nggak menggunakan alkohol, jadi itu nggak boleh tuh ditulis bebas alkohol. Jadi sama dengan dia rendah laktosa atau bebas laktosa, padahal sebenarnya dia nggak mengandung bahan yang mengandung laktosa seperti misalnya pada susu. Jadi hal-hal tersebut yang harus diperhatikan. Sementara kalau untuk tadi kaitannya dengan bebas laktosa gitu ya, dan itu di dalam pengujiannya atau di dalam komposisinya tidak lebih dari 10 mg per 100 kilokalori,
dan tulisan itu untuk yang bebas laktosa. Sementara untuk yang rendah laktosa tidak lebih dari 2 gram per 100 gram dalam sediaannya. Ya baik Bu, sangat jelas sekali. Berarti kita dari yang bisa saya simpulkan adalah bahwa setiap kita mau menambahkan suatu penandaan, itu artinya kita selalu harus disertai dengan data dukung, dan persyaratannya itu bisa kita lihat di Perbepom nomor 10 tahun 2024 gitu ya Bu ya. Ya, itu sudah pasti, dan ini juga sebagai pembelajaran ya, informasi buat konsumen juga, karena kan penandaan itu yang nanti akan dibaca ya sama konsumen pada saat dia memilih produk. Jadi itu tolong diperhatikan, karena setiap klaim yang ada di dalam penandaan itu harus disertai data dukung. Ya baik Bu. Nah, tidak terasa nih Bu, kita udah sampai di penghujung oksidasi episode kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin Ibu ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat Sobat Mantap semuanya? Baik Afin, untuk menutup oksidasi kita kali ini, mungkin untuk ininya saran dan pesan dari saya adalah selalu membaca informasi yang ada di dalam label atau penandaan. Dan untuk kedepannya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik itu oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen, dapat menghubungi Halo Bepom. Kemudian kami juga punya subsite untuk melayani konsultasi. Dan kita dari Direktorat Standarisasi berharap bahwa dengan adanya peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2024 tentang penandaan obat bahan alam, obat basi dan suplemen kesehatan, ini dapat memberikan panduan terutama kepada pelaku usaha bagaimana mencantumkan informasi pada penandaan, terutama informasi khusus lainnya. Baik, terima kasih banyak Bu Erni sudah bersedia menemani bincang-bincang kita kali ini. Semoga Ibu sehat selalu dan ilmu yang disampaikan itu bisa bermanfaat buat Sobat Mantap semuanya. Oke deh Sobat Mantap, itu tadi oksidasi episode penandaan informasi lain. Semoga dapat memberikan manfaat dan pemahaman regulasi yang lebih baik untuk kita semua. Saya Afin pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa lagi di oksidasi episode selanjutnya. Salam mantap.